menghadapi banyak pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan saya Anugrah Ramadhani selaku pembicara pertama yang akan menyampaikan poin argumentasi pro. Dewan Juri yang terhormat, mosi perdebatan kita kali ini berakar pada kekhawatiran terhadap ketidaknetralan pengadilan militer dalam menangani pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh anggota militer. Sebab dalam militer terdapat asas kesatuan komando yang berpotensi menciptakan relasi kuasa yang pada akhirnya akan mempengaruhi proses dalam persidangan. Sementara pengadilan HAM yang menjadi bagian dari peradilan umum dianggap lebih independen dan transparan dalam mengadili pelanggaran HAM berat. Oleh karena itu, pengadilan HAM dinilai lebih urgent dibanding pengadilan militer dalam mengadili pelanggaran HAM berat oleh anggota militer. Di mana bentuk persetujuan kami terhadap mosi kita kali ini didasarkan pada beberapa argumentasi utama, yakni yang pertama, Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM secara ekspresis verbis mengamanatkan bahwa pengadilan hak asasi manusia yang selanjutnya disebut pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Selanjutnya, Pasal 4 Undang-Undang AKUO menyatakan bahwa pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Penafsiran sistematis terhadap kedua pasal tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran HAM berat sejatinya diadili di pengadilan HAM melalui mekanisme peradilan khusus dan independen. Terlebih, pelanggaran HAM berat bersifat universal dan menyangkut kepentingan luas masyarakat, sehingga mekanisme pengadilannya harus berada di bawah sistem peradilan umum yang independen. Dalam hal ini melalui pengadilan HAM, bukan justru di bawah yurisdiksi internal militer yang tunduk pada asas kesatuan komando. Yang kedua, Dewan Juri yang terhormat, pengadilan militer seringkali bersifat tertutup, sehingga tidak transparan dan akuntabel. Konsekuensinya pun mudah ditebak, di mana pelaku yang diadili hanyalah pelaku di lapangan dengan hukuman rendah, sementara kebenaran dalam kasus pelanggaran HAM berat oleh anggota militer tidak terungkap. Lebih jauh lagi, hak-hak korban belum terpenuhi. Dewan Juri yang terhormat, marilah kita melihat contoh kasus yang diputuskan melalui pengadilan militer, yakni kasus Trisakti dan Semanggi, yang justru hasil putusannya tidak memberikan kepuasan kepada keluarga korban dan masyarakat. Sedangkan Dewan Juri, apabila kita melihat original intent dari pembentukan pengadilan HAM, sejatinya bertujuan untuk menanggapi impunitas terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang kompleks, di mana pengadilan HAM bertujuan untuk menghadirkan keadilan bagi korban serta menjamin akuntabilitas pelaku, terutama pejabat negara atau militer. Oleh karena itu, kepastian hukum dan keadilan bagi korban dapat lebih terakomodir di sisi kami, berbeda dari sisi kontra yang tidak memberikan kepastian hukum dan keadilan itu sendiri. Yang ketiga, Dewan Juri yang terhormat, risiko relasi kuasa dalam pengadilan militer sangat dominan dan kompleks, sehingga menjadi alasan utama mengapa pengadilan militer tidak layak digunakan untuk mengadili pelanggaran HAM berat oleh anggota militer. Hal ini berkaitan erat dengan doktrin militer yang menganut asas kesatuan komando, di mana struktur hierarki dan kepatuhan mutlak terhadap atasan menciptakan potensi konflik kepentingan dalam proses peradilan, mulai dari penyidikan hingga putusan. Prajurit TNI, terutama yang berpangkat lebih tinggi, memiliki kekuasaan yang lebih besar dan dapat mempengaruhi hasil peradilan. Akibatnya, putusan yang dijatuhkan berisiko tidak mencerminkan keadilan substantif, bahkan tidak menutup kemungkinan munculnya putusan bebas yang melindungi pelaku. Situasi ini bertentangan dengan asas nemo judex in causa sua yang menyatakan bahwa seseorang tidak boleh menjadi hakim dalam perkara yang menyangkut kepentingannya sendiri, termasuk kepentingan profesi yang melekat dalam sistem militer. Marilah kita melihat kasus Paniai berdarah, di mana oknum militer yang diduga terlibat dalam pelanggaran HAM berat justru diputuskan bebas dengan dalih tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran HAM berat. Sehingga Dewan Juri yang terhormat, rekomendasi dari tim pro yakni merevisi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dengan menambahkan nomenklatur secara eksplisit verbis terkait legalitas penanganan pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh anggota militer perlu untuk diadili di Pengadilan HAM. Sekian dan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, sebagai pembicara kontra, kami akan membawakan argumentasi penolakan kami terhadap mosi perdebatan kita kali ini. Dewan Juri yang terhormat, dalam tatanan sistem hukum Indonesia yang berlandaskan pada prinsip negara hukum, keberadaan pengadilan militer telah diakomodir pada pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 yang pada intinya merupakan manifestasi dari komitmen negara untuk menjamin terciptanya keadilan yang berlandaskan pada pemahaman yang mendalam terhadap kekhususan institusi termasuk militer. Dewan Juri yang terhormat, original intent pembentukan pengadilan militer disebabkan oleh kekhususan organisasi militer yang memiliki hierarki komando yang ketat serta disiplin yang tinggi, sehingga pengadilan militer dibentuk sebagai mekanisme peradilan khusus untuk menangani anggota militer yang melakukan berbagai tindak pidana, termasuk dalam hal ini pelanggaran HAM berat. Oleh karena itu, pengadilan militer dirancang untuk memahami kompleksitas operasional militer serta memastikan bahwa penegakan hukum dengan memperhatikan nilai-nilai kekhususan militer tanpa mengorbankan prinsip keadilan. Dalam hal ini, ketika kita membandingkan dengan pengadilan HAM, pengadilan militer memiliki keunggulan yang signifikan dalam menangani kasus pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh prajurit, yang dimana hakim pada pengadilan militer memiliki pengalaman atau pelatihan khusus tentang doktrin militer dan kondisi lapangan dalam operasi militer, sehingga mereka akan mampu memahami dinamika konflik bersenjata di mana pelanggaran HAM itu terjadi. Pada akhirnya, Dewan Juri ini akan memberikan keputusan yang lebih tepat terhadap prajurit militer yang melakukan pelanggaran HAM berat, berbeda dengan pengadilan HAM yang dimana hakim yang umumnya tidak memiliki latar belakang militer akan mengalami kesulitan dalam memahami konteks operasional militer yang dapat berimplikasi pada penilaian yang tidak akurat terhadap tanggung jawab individual anggota militer. Dewan Juri yang terhormat, perlu kami tekankan bahwa pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh anggota militer baik dalam konteks operasi militer maupun dalam kehidupan sehari-hari merupakan bagian dari spektrum kejahatan militer yang menjadi yurisdiksi pengadilan militer. Kemudian Dewan Juri, apabila kita berbicara dalam konteks operasi militer, pelanggaran HAM berat seperti dengan genosida merupakan pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional yang telah menjadi landasan bagi norma-norma etika dalam konflik bersenjata. Namun, pelanggaran tersebut tidak dapat dilepaskan dari doktrin militer yang menjadi panduan operasional. Selanjutnya, Dewan Juri yang terhormat, meskipun seorang prajurit tidak berada dalam tugas resmi, akan tetapi mereka tetap terikat oleh sumpah dan kode etik militer. Sehingga ketika seorang prajurit melakukan pelanggaran HAM berat dengan menggunakan statusnya sebagai anggota militer, tindakan tersebut tidak hanya melanggar HAM, tetapi juga melanggar nilai-nilai militer. Marilah kita melihat contoh kasus penyalahgunaan kekuasaan oleh anggota militer seperti di Papua, yang dimana ini terjadi di luar operasi formal, namun pada faktanya tetap melibatkan penggunaan status militer, sehingga pada akhirnya ini akan menunjukkan bahwa pelanggaran HAM berat oleh anggota militer dalam berbagai konteks tetap memiliki dimensi militer dan harus diadili melalui pengadilan militer, bukan pengadilan HAM. Dewan Juri yang terhormat, apabila kita berbicara pada landasan yuridis dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer secara eksplisit verbis menegaskan yurisdiksi pengadilan militer terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana, sehingga status sebagai prajurit merupakan faktor determinan untuk diadili melalui pengadilan militer terlepas dari jenis tindak pidana yang dilakukannya. Selanjutnya, Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan asas lex specialis derogat legi generali, Undang-Undang Peradilan Militer yang secara khusus mengatur yurisdiksi terhadap anggota militer harus diutamakan daripada Undang-Undang Pengadilan HAM yang mengatur pelanggaran HAM berat secara umum. Oleh karena itu, penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat oleh anggota militer harus mengikuti ketentuan Undang-Undang Peradilan Militer. Dewan Juri yang terhormat, apabila kita melihat praktik Amerika Serikat sebagai negara dengan tradisi peradilan militer yang kuat melalui Uniform Code of Military Justice sebagai landasan hukum militer, Amerika Serikat memberikan yurisdiksi komprehensif kepada court martial untuk mengadili anggota militer yang melakukan berbagai bentuk kejahatan, termasuk kejahatan yang memiliki elemen pelanggaran HAM yang berat. Maka berdasarkan argumentasi yang telah kami paparkan, kami mengajukan solusi yang komprehensif, yakni yang pertama, dengan memperkuat kapasitas pengadilan militer dalam mengadili pelanggaran HAM berat
Dalam hal ini pembentukan chamber khusus dalam struktur pengadilan militer yang secara spesifik menangani perkara pelanggaran HAM berat. Yang kedua, mengembangkan doktrin hukum militer yang mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM internasional dengan tetap memperhatikan kekhususan operasi militer, sehingga doktrin ini akan menjadi panduan bagi hakim militer dalam mengadili pelanggaran HAM berat dengan pendekatan yang menyeimbangkan pelindungan HAM dan pemahaman kontekstual operasi militer. Sekian dan terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan langgam bahtera argumentasi, baik dari tataran pro maupun tataran kontra, izinkanlah saya selaku pembicara penyimpul untuk menarik benang merah untuk memberikan konklusi pada mosi perdebatan kita kali ini, di mana keberpihakan pihak pro berdasar pada argumentasi bahwa jika menggunakan penafsiran secara sistematis pada pasal 1 angka 3 dan pasal 4 Undang-Undang tentang Pengadilan HAM, pada intinya menyatakan bahwa pelanggaran HAM berat sejatinya diadili melalui pengadilan yang mempunyai sifat khusus dan independen. Artinya, secara legal framework, penyelesaian perkara pelanggaran hak asasi manusia berat melalui pengadilan HAM merupakan hal yang konstitusional. Kemudian, original intent pembentukan pengadilan HAM sejatinya bertujuan untuk menangani pelanggaran HAM berat tanpa pengecualian. Sehingga pada akhirnya segala perbuatan pelanggaran HAM berat dapat diadili melalui pengadilan HAM termasuk anggota militer yang melakukan pelanggaran HAM berat. Tidak hanya itu, pengadilan militer juga rentan menimbulkan konflik of interest karena sifatnya yang tertutup. Sehingga konsep ideal untuk meminimalisir terjadinya konflik of interest yakni melalui pengadilan HAM yang sifatnya terbuka. Oleh karena itu, pihak pro memberikan rekomendasi yakni merevisi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dengan menambahkan nomenklatur secara eksplisit verbis terkait legalitas penanganan pelanggaran HAM berat untuk diadili di pengadilan HAM. Sementara di sisi lain Dewan Juri yang terhormat, pihak kontra mendasarkan argumentasinya pada original intent pembentukan pengadilan militer, yakni bertujuan untuk mengadili setiap perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit militer, di mana berdasar pada pasal 9 Undang-Undang Pengadilan Militer yang menegaskan bahwa pengadilan militer berwenang untuk mengadili prajurit militer yang melakukan tindak pidana. Dengan kata lain, bahwa anggota militer yang melakukan tindak pidana termasuk pelanggaran HAM berat harus diadili melalui pengadilan militer. Pun berdasarkan asas lex specialis derogat legi generali, Undang-Undang Pengadilan Militer yang secara khusus mengatur yurisdiksi terhadap anggota militer harus diutamakan daripada Undang-Undang Pengadilan HAM yang mengatur pelanggaran HAM berat secara umum. Oleh karena itu, penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat oleh anggota militer harus mengikuti ketentuan Undang-Undang Pengadilan Militer, bukan pengadilan HAM. Oleh karena itu, Dewan Juri, pihak kontra memberikan solusi, yakni memperkuat kapasitas pengadilan militer dalam mengadili pelanggaran HAM berat dengan adanya pembentukan chamber khusus dalam struktur pengadilan militer yang secara spesifik menangani perkara pelanggaran HAM berat yang tetap mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM internasional dengan tetap memperhatikan kekhususan operasi militer. Sekian dan terima kasih.